Dan sampai sekarang saudara, kami dapat informasi kalau hujan besar dikit banjir lagi, hujan besar dikit banjir lagi. Mereka ketakutan. Masalah yang kemarin belum selesai, tapi air sudah mau datang lagi, mau datang lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala dari saudara-saudara kita di Aceh. Allah jauhkan bala dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Allah jauhkan musibah. Begitu pula dari negeri. Pejabatnya harus sadar. Jangan main mata dengan pengusaha. Seenaknya ngasih izin-izin saudara untuk penebangan hutan. Karena ini yang menjadi masalah bukan hanya penebangan yang ilegal, termasuk yang legal saudara. Ini yang jadi masalah. Pejabatnya banyak yang main mata, banyak yang korupsi, oknum-oknumnya, sehingga banyak izin-izin yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan. Ini salah satu penyebab kehancuran saudara, betul. Begitu juga saudara, pengusahanya jangan rakus. Baik pengusaha-pengusaha yang berlatar belakang bisnismen murni, atau pengusaha yang berlatar belakang politik. Sebab banyak pengusaha yang berlatar belakang politik saudara. Jangan rakus. Kamu mau bisnis silahkan, kamu mau dagang silahkan, kamu punya duit silahkan, tapi jangan dengan cara yang merusak alam. Sebab kalau alam merusak, kamu yang kaya, rakyat yang sengsara saudara, betul. Apa yang saya sampaikan ini pasti ada oknum-oknum atau orang-orang yang nggak senang dengan apa yang saya sampaikan. Mafia-mafia kayu ini luar biasa saudara. Mereka punya backing, mereka punya uang, mereka punya kekuatan. Mereka tidak akan senang dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi saya dibunuh karena apa yang saya sampaikan ini saudara. Na'udzubillah. Bisa jadi saudara keluarga saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini saudara. Bisa jadi orang-orang di sekitar saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini saudara. Tapi kalau kita diam, kita nggak sampaikan, nasib anak cucu kita yang ke depan jadi taruhannya saudara. Maka oleh karena itu kami dari Front Persaudaraan Islam, kami nggak peduli, nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara, kami akan lawan mereka-mereka yang merusak agama, yang merusak negara, siapapun mereka, apapun posisinya, berapa banyak pun uangnya. Kalau coba-coba merusak Indonesia, kita akan lawan saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus jaga Indonesia saudara. Yang kedua saudara, yang akan saya bahas pada malam hari ini. Saudara, kita saat ini enak bisa duduk di sini merayakan tablik akbar, alhamdulillah. Kita pulang ke rumah, masih ada rumah bisa kumpul bersama keluarga kita, alhamdulillah. Tapi lain ceritanya dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh saudara. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, keadaannya Masya Allah. Data terakhir yang saya terima dari BNPB yang saya lihat, itu jumlah korban bencana musibah banjir di Aceh dan sekitarnya sudah tembus yang meninggal dunia lebih dari 1.000 orang saudara. Itu yang tercatat Pak Bu, yang tercatat, yang ketahuan jenazahnya. Waktu awal-awal kejadian, Muallim Mudakir Manaf, Gubernur Aceh, mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala. Saya lihat kegigihan beliau itu luar biasa. Dia sambil menangis dia sampaikan di depan media, itu ada 4 kampung. Ketika terjadi banjir, 4 kampung hilang tanpa jejak saudara. Rumahnya hilang, warganya hilang. Bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, 4 kampung saudara. Anda bayangkan berapa jumlahnya itu saudara. Makanya relawan-relawan kami dari Front Persaudaraan Islam yang saat ini ratusan orang masih berada di lokasi di 3 provinsi tersebut, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, Habib, kalau prediksi kami ini jumlahnya banyak sekali, nggak kehitung ini Habib. Karena memang banyak jenazah-jenazah yang belum terevakuasi. Rumah-rumah yang masih tenggelam dengan lumpur dan lain sebagainya, saudara, sudah membeku jadi tanah. Sulit untuk dideteksi jumlahnya berapa saking banyaknya. Belum yang luka-luka.
Belum lagi saudara yang harus mengungsi, ratusan ribu orang, lebih dari 500.000 orang mengungsi di tenda-tenda saudara. Belum lagi yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Inna lillahi wasallam. Yang digambarkan oleh Nabi persaudaraan kita dengan mereka, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, perumpamaan orang muslim, persaudaraan di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, saling cinta di antara mereka seperti satu jasad. Bagaimana sih satu jasad, Habib? Satu jasad itu kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Gigi sakit, gigi. Saya mau tanya orang Kuningan, kalau gigi sakit, pala ikut pusing atau enggak? Padahal yang sakit, gigi sakit, kuping mau dengerin omongan orang, malas atau tidak? Padahal yang sakit, gigi. Gigi sakit, kaki mau jalan kemana-mana, malas atau tidak? Maunya di rumah terus saudara. Padahal yang sakit, ngapa jadi kaki yang nggak mau jalan? Radang tenggorokan. Begitu radang tenggorokan saudara, yang sakit radang tenggorokan, yang meriang sebadan saudara. Itu perumpamaan saudara kita sama muslim dimanapun mereka berada, walaupun beda-beda suku, walaupun beda-beda budaya, walaupun beda-beda warna kulit, walaupun beda bahasa, bahkan walaupun beda warga negara sekalipun saudara, kalau sama-sama umat Nabi, mereka sakit, kita sakit, mereka menderita, kita menderita, mereka luka, kita juga luka saudara, betul. Maka wajib kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Wajib kita sedih melihat penderitaan yang mereka lakukan, ibadallah. Makanya saya prihatin luar biasa, saya sedih belakangan ini luar biasa. Cuman yang membuat saya lebih sedih lagi, kadang-kadang kita bertanya, kenapa musibah itu bisa terjadi saudara? Banjir bisa sedemikian dahsyat, merata, menghantam berbagai kabupaten saudara, menghancurkan rumah-rumah, menghabisi daripada manusia saudara. Timbul pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Ada orang ngomong, pejabat, oh itu banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat terjadi gara-gara siklus hujannya terlalu tinggi, hujannya turun terlalu lebat. Karena siklus hujan tinggi, hujannya terlalu deras, akhirnya airnya terlalu banyak. Karena airnya terlalu banyak, akhirnya terjadi banjir. Ujung-ujungnya yang disalahin air hujan. Iye, beleguk sih ya. Jawab orang Kuningan yang kompak, hujan yang nurunkan siapa? Orang kompak, hujan yang nurunkan siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Kalau nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Nyalahkan hujan berarti nyalahkan siapa? Kurang ajar saudara, hujan disalahin. Sampai kayak nggak ada tersangka lain saudara. Apa benar demikian? Jangan saya yang jawab, jangan Hanif Al-Attas yang jawab saudara. Biarkan yang menjawab adalah Al-Quran. Pernyataan narasi-narasi seperti ini sudah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran saudara. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik orang Kuningan sadayana. Allah taala berfirman, apa kata Allah? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang menurunkan minas samai dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air hujan. Bagaimana cara Allah turunkan air hujan? Biqadar, Allah turunkan biqadar, dengan kadar. Maksudnya apa itu Habib dengan kadar? Mari kita buka kitab-kitab tafsir saudara. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, baik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Al-Imam Ar-Razi, begitu pula tafsir Al-Baydawi, begitu pula tafsir Al-Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti saudara. Hampir di semua kitab-kitab tafsir ini
ketika para ulama mengartikan biqadar, mereka mengartikan dengan ma'ani mutaqaribah, makna yang berdekatan, saudara. Semuanya seragam. Apa artinya Allah turunkan air hujan biqadar? Artinya biqadar ay biqadarin muslih, dengan kadar yang membawa kemaslahatan untuk makhluk hidup dan manusia, saudara. Artinya nggak terlalu banyak, tapi nggak juga terlalu sedikit. Sebab air kalau turunnya terlalu banyak, bahaya atau tidak? Faktanya nggak terlalu banyak Allah turunkan. Allah turunkan air hujan dalam bentuk hujan, bukan dalam bentuk tumpah seperti air terjun, saudara. Ada yang pernah lihat air hujan turunnya seperti air terjun? Nggak ada, bisa hancur kita semua, saudara. Enggak, Allah turunkan nggak begitu, dalam bentuk hujan yang indah luar biasa, merata, dan nggak juga terlalu sedikit. Sebab kalau air terlalu sedikit bahaya ente, bahaya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan, saudara. Kalau air terlalu sedikit bahaya, repot kita semua. Maka Allah Ta'ala dengan hikmahnya, Allah Ta'ala menurunkan air hujan biqadar, sesuai dengan kadarnya. Allah turunin nggak terlalu banyak, tapi nggak juga Allah turunin terlalu sedikit, saudara. Dengan kadar yang sesuai kebutuhan manusia, dengan kadar yang sesuai kemaslahatan makhluk hidup, dengan kadar yang tidak membahayakan. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti air hujan yang Allah turunkan nikmat ente, nikmat ente. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Allah lanjutkan ayatnya, fa'ansyarna bihi baldatan maita. Kata Allah, fa'ansyarna ay fa'ahyayna, dan kami hidupkan bihi, dengan air hujan tersebut. Apa yang kami hidupkan? Kata Allah Ta'ala, baldatan maita, negeri yang mati. Jadi negeri yang tadinya mati, tandus, tanahnya kering, gara-gara Allah turunkan air hujan, saudara, alhamdulillah tanahnya jadi subur. Begitu tanahnya subur, akhirnya tanaman tumbuh, saudara. Begitu tanaman tumbuh, manusia bisa makan dari tanaman, hewan juga bisa makan dari tanaman. Alhamdulillah. Gara-gara hewan bisa makan dari tanaman, hewannya pun tumbuh. Akhirnya manusia pun bisa makan dari hewan. Alhamdulillah. Terciptalah di situ kehidupan, saudara. Mulainya dari air, mulainya dari, makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'ansyarna bihi baldatan maita. Yang namanya air hujan itu menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Sekali lagi saya garis bawahi, pahami baik-baik. Air hujan menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup, saudara. Jadi dua tadi karakter air hujan. Satu, Allah turunkan sesuai dengan kadarnya, presisi, pas. Kedua, air hujan Allah turunkan untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan negeri yang hidup, saudara. Tapi timbul tanda tanya, Habib, kalau memang air hujan turun buat menghidupkan negeri yang mati, tapi kenapa faktanya sekarang malah mematikan yang hidup, Habib? Gara-gara hujan turun, banjir, akhirnya banyak orang yang mati. Banyak negeri-negeri yang hancur, yang tadinya hidup malah jadi mati, hancur. Orangnya pun mati, Habib. Katanya menghidupkan negeri yang mati, tapi kok sekarang malah mematikan yang hidup, saudara. Allah Ta'ala jawab dalam ayat lain. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Ta'ala, kerusakan yang nampak. Zaharal fasadu, nampaknya kerusakan. Fil barri wal bahri, di daratan, di lautan. Kerusakan di mana-mana. Bukan karena sistem yang Allah buat, saudara. Sistem yang Allah buat udah indah, luar biasa. Di dalam ayat lain surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Kata Allah Ta'ala, Allah mengatakan, dan kami turunkan air dari langit biqadar, sesuai dengan kadarnya. Fa askannahu fil ard, dan kami buat air itu menyerap di bumi, saudara. Kami buat menyerap di bumi, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah bikin air itu nyerap di bumi. Makanya Allah ciptain hutan. Hutan dengan pohon-pohon besarnya, pohon-pohon rindang yang akarnya ke dalam, saudara. Sehingga apa yang terjadi dengan hutan yang puluhan juta hektar ini di dunia, saudara,
Begitu air hujan turun, diserap dengan akar-akar yang ada di pohon-pohon tersebut. Sehingga kalau musim panas, yang sudah diserap itu menjadi cadangan. Jadi masyarakat nggak kekeringan. Kalau buat musim hujan, karena airnya bisa diserap, sehingga tidak menjadi banjir. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, berarti Allah ciptakan sistem di dunia ini indah atau tidak? Sistem alam semesta ini indah atau tidak? Allah udah katakan, kami serap itu air di muka bumi. Sistem Allah indah, sistem Allah gak salah. Termasuk sistem turunnya hujan, gak salah saudara. Tapi kata Allah Ta'ala, kerusakan Allah al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia saudara. Ulah tangan-tangan orang yang rakus, sampai hutan di mana-mana digunduli, jutaan hektar ditebang, dialih fungsi. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara hutannya digunduli, ditebang, dialih fungsikan, tidak ada lagi serapan air saudara. Sehingga begitu air hujan turun, tidak bisa diserap oleh tanah. Ketika musim panas, kekeringan karena nggak ada keserapan air saudara. Ketika musim hujan, kebanjiran. Kenapa? Gara-gara hutannya digunduli oleh tangan-tangan manusia rakus saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti kalau begitu yang salah hujan atau tangan manusia? Hujan atau tangan manusia rakus? Hujan atau tangan manusia rakus? Tangan manusia rakus saudara. Lagian juga dari dulu yang namanya Indonesia udah hujan. Indonesia itu dari dulu tropis saudara, iklimnya tuh tropis. Memang Indonesia ini tempatnya hujan. Tapi kenapa kok keadaannya bisa berubah Pak? Saya masih kecil Pak, saya masih kecil, saya ingat banget. Itu yang namanya banjir ya cuma di Jakarta. Zaman saya kecil ya kalau bicara banjir ya Jakarta, Jakarta ya banjir saudara. Itu dulu. Tapi sekarang enggak, di mana-mana. Di mana-mana. Di berbagai provinsi. Bahkan bukan hanya di dataran rendah. Kalau Jakarta kan dataran rendah, wajar banjir saudara. Sampai di dataran tinggi Anda bisa bayangkan. Daerah-daerah kayak Sukabumi, Cianjur saudara. Bahkan Bogor sekarang jadi rawan banjir, daerah tinggi saudara. Kadang-kadang abdi kalau mikirin liar aing saudara. Kok bisa tempat-tempat tinggi banjir? Kenapa? Allah udah jawab, bima kasabat aydin nas. Gara-gara ulah tangan-tangan manusia yang rakus, yang menggunduli hutan di mana-mana, jutaan hektar hutan digondoli saudara. Betul. Dan kemarin apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, secara tidak langsung juga mempertontonkan kepada kita adanya kerakusan-kerakusan tersebut saudara. Anda mungkin bisa lihat video ketika terjadi banjir. Ketika video banjir bandang, air mengalir begitu dahsyat kencang, air tersebut tidak hanya mengalir membawa tanah, tapi air mengalir membawa kayu-kayu gelondongan saudara. Orang Kuningan lihat gak videonya? Itu banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bawa kayu gelondongan besar-besar saudara. Itu kayu menghantam rumah, menghantam segala tempat yang ada di depannya saudara. Menambah parah kerusakan yang terjadi. Jutaan kubik itu kayu saudara. Luar biasa. Ada pejabat ngomong, oh bukan, itu kayu-kayu, bukan kayu hasil illegal logging, bukan kayu hasil pembalakan liar, bukan gelondongan. Itu kayu-kayu kata dia, itu kayu-kayu yang rapuh. Gara-gara hujan turun, banjir, kayunya jadi tumbang. Tumbang dibawa sama air banjir. Saya bilang, oh luar biasa, itu kayu-kayu yang dibawa sama air hujan. Pertanyaan saya, sejak kapan hujan turun bawa gergaji mesin saudara? Betul entah? Betul entah? Kayunya udah rapi Kiai, kulitnya udah dikupasin, batangnya udah dipotongin, daun-daunnya udah dihabisin, bahkan sebagian udah ada nomornya lagi saudara. Sejak kapan hujan turun bawa pilok? Iya, dipikir aing goblok saudara. Betul, betul. Ini yang terjadi secara tidak langsung mempertontonkan kepada manusia ada kerakusan yang terjadi saudara, yang merusak segala-galanya. Habib, emangnya nggak boleh motong kayu? Kan kita juga butuh kayu. Saya mau tanya orang Kuningan, butuh nggak sama kayu?
Ya butuh, bangun rumah pakai kayu, pensil pakai, buat kertas dari kayu, saudara. Kita butuh kayu, nggak apa-apa pakai. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam ini buat kita manfaatkan. Tapi cara manfaat memperkaya diri, rakyat harus jadi korbannya. Dia yang kaya, rakyat yang kebanjiran, saudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, seperti ini jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Oh, kalau udah bicara orang rakus sudah nggak ada habisnya dah. Ini kalau udah bicara orang rakus, waduh, Nabi SAW udah ngingetin. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalithan, wala yamla'u fahu illa turab, wa taballahu ala man tab." Nabi gambarkan kepada kita semua bagaimana itu karakternya orang-orang yang rakus, saudara. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Manusia nih kalau sudah rakus, satu orang manusia, satu orang anak Adam, kalau dia punya dua lembah emas. Orang Kuningan tahu dua lembah emas? Saya juga kagak tahu, saudara. Nggak usah bayangin dua lembah dah, kejauhan. Ini ibu-ibu mana ibu-ibu? Bu, kumaha damang bu. Ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma sedikit. Jangan-jangan di belakang kita kuntilanak sadayana. Bu, sehat bu. Itu di layar siapa? Saya udah diri kok masih duduk di layar itu. Bahaya itu, saudara. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang saya ceramah, ngobrol, apalagi main HP, saya kawin 3, saudara. Itu yang amin lakinya. Bu, 2 lembah emas kata Nabi, bu. Jangan 2 lembah emas kejauhan. Saya mau tanya ibu-ibu orang Kuningan, bu, emas 1 gram harganya berapa bu? 1 juta. Beli di mana 1 juta? Neborong 15 kilo kalau 1 juta. Hah? Ini ketahuan gak dibeliin emas nih sama lakinya nih. Sekarang bu, sekarang emas sekilo hampir 2,5 juta. Hampir 2,5 juta, saudara. Saking mahalnya. 1 gram 1 gram. Sekilo deh. Begini nih kalau ceramah belum makan nih. Emang ke Oyo keterlaluan lah, dari Jakarta langsung ceramah, saudara. 1 gram berapa bu? Hampir 2,5 juta. Ini terjadi kenaikan harga emas dalam 2 tahun belakangan ini secara signifikan. Kenaikan yang nggak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun ini kenaikannya tajam sekali. Jadi kalau yang dari 5 tahun lalu nyimpen emas itu kayak mendadak, saudara. Karena naiknya luar biasa, lebih dari 2 kali lipat harga emas naiknya. Nggak pernah terjadi sedahsyat ini kenaikan harga emas. Nah saya bicara 1 gram emas bu, 1 gram hampir 2,5 juta. Anggaplah bu, anggap 2,5 juta, anggap. Kalau 1 kilo berapa gram bu? Ini jasanya asli apa kagak sih nih? Ini lagi musim nih soal ijazah soalnya nih. 1 kilo berapa gram? 1.000 gram ya. Berarti kalau emas 1 gram 2,5 juta. 1 kilo berapa? Ya ngitungnya aja susah, bagaimana mau kaya bu? 2,5 M. Karena 2,5 juta kali 1.000, 2,5 M. Pernah lihat bu 2,5 M? Saya juga belum bu. 2,5 M. Itu cuma sekilo bu, segede gula 1 kilo bu. 2,5 M tuh emas. Itu kalau 1 kilo. Kalau 4 kilo berarti berapa? 10 M, 4 kilo bu. Berarti ibu bapak kalau punya emas 4 kilo, itu punya uang 10 M. Itu kalau bapak ibu libur kerja 20 tahun, itu masih punya duit sebulan 35 juta, saudara. Makanya mudah-mudahan malam ini semua yang hadir sama Kiai Oyo satu-satu dikasih berkat emas sarang 4 kilo insya Allah. Mau? Saya juga mau, saudara. Itu baru 4 kilo tuh. Nggak usah bayangin 2 lembah kejauhan, 4 kilo. 4 kilo 10 M. 20 tahun nggak habis-habis sama orang Kuningan dimakan. Kata Nabi Muhammad SAW, manusia anak cucu Adam saking rakusnya, lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Andai kata manusia
punya 2 lembah emas. Freeport Bu, Freeport di Papua itu 1 lembah. Dari tahun 70-an digali. Sampai sekarang udah berapa ribu ton emas yang diambil. Nggak habis-habis. Bisa biayain negara. Itu baru 1 lembah. Kata Nabi, manusia ini saking rakusnya, andai kata 1 orang manusia punya 2 lembah emas, apakah dia akan merasa cukup? Enggak, kata Nabi. Labtagha thalithan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Padahal buat apa masih gitu banyak, saudara? 2 lembah aja udah gak bakal habis, 7.000 turunan gak bakal habis, saudara. 2 lembah gak cukup manusia, dia akan nyari yang ketiga. Padahal wala yamla'u fahu illa turab. Kata Nabi, dia akan masuk ke dalam kubur, dan di dalam kubur dia nggak akan bawa itu semua. Yang akan mengisi mulutnya hanyalah tanah kuburan yang akan memenuhi badannya, saudara. Itu rakusnya manusia. Makanya Nelson Mandela mengatakan, ini alam semesta, kekayaan alam, buat membiayai 7 turunan cukup. Jangankan 7 turunan, 7.000 turunan cukup, saudara. Tapi untuk memuaskan 7 orang rakus tidak akan pernah cukup, saudara. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Bima kasabat aydin nas. Musibah terjadi di mana-mana akibat ulah oligarki rakus, pengusaha rakus. Dia yang kaya, hutan yang hancur, rakyat yang harus menanggung akibatnya, saudara. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kata Allah Ta'ala, kenapa ini semua terjadi? Supaya liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah Ta'ala memberikan kepada mereka tahu bagaimana rasanya akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, saudara. Sebagian akibat, ba'dal ladzi amilu, sebagian akibat. Kata ulama tafsir, kenapa kok disebutkannya hanya sebagian akibat? Ini yang terjadi ini baru sebagian dari akibat ulah manusia. Kenapa kok baru sebagian? Karena nanti kalau dia nggak sadar, tamamul adab fil akhirah. Sempurnanya nanti di akhirat adabnya, saudara. Nggak main-main itu. Dosa ekologis. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara? Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnahar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang motong 1 pohon sidir, 1 pohon sidir, kata Nabi, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan jungkirkan kepalanya di neraka, saudara. Itu 1 pohon. Beb, emangnya nggak boleh motong pohon? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Sahabat juga motong pohon. Apalagi kalau pohon milik kita sendiri, mau motong boleh atau tidak? Ya boleh, nggak ada masalah. Terus maksudnya yang Nabi bilang apa? Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang motong 1 pohon sidir, Allah akan jungkirkan kepalanya di neraka. Kata para ulama, ay abathan wa dhulman bighairi haqq. Kalau dia motong dengan cara yang merusak, wazulman, dengan cara yang zalim, dengan cara tanpa hak. 1 pohon sidir, kata Nabi, dipotong, Allah akan jungkirkan pelakunya ke neraka, saudara. Na'udzubillah min dalik. Saudara, itu kalau 1 pohon. Bagaimana kalau 1 hutan digundulin? Itu bukan masuk neraka lagi, saudara. Udah masuk neraka, dicor, nggak bisa keluar, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kata Nabi, supaya manusia merasakan ba'dal ladzi amilu, sebagian daripada dampak yang mereka kerjakan. Tapi ditutup ayatnya Allah Ta'ala mengatakan dengan sangat indah. Apa kata Allah Ta'ala? La'allahum yarji'un. Ini semua terjadi la'allahum yarji'un, agar manusia sadar, saudara. Agar manusia kembali. Di akhirnya Allah tetap buka pintu kesempatan untuk memperbaiki keadaan. La'allahum yarji'un, agar manusia sadar, agar manusia kembali, umatnya sadar, agar jangan maksiat. Sebab segala musibah yang terjadi tidak lepas akibat maksiat yang kita lakukan. Kalau lihat sekarang, seram, saudara. Judi online merajalela di mana-mana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Perzinahan di mana-mana, saudara. Terang-terangan di mana-mana, saudara. Bahkan komunitas LGBT tunjuk gigi, mereka bikin grup-grup WhatsApp. Terungkap oleh aparat beberapa, saudara. Mereka bikin itu grup-grup di media sosial, di Facebook, di mana-mana untuk menjaring anggotanya, saudara. Luar biasa. Terang-terangan, bagaimana nggak ngundang murka Allah. Belum lagi yang nggak sholat. Berapa banyak orang sekarang nggak sholat merasa nggak ada masalah.
Giliran ada orang sholat 5 waktu aja dibilang, oh soleh banget kamu sholat 5 waktu, Masya Allah. Ini teman saya soleh nih, sholat 5 waktunya lengkap. Emang udah wajib, saudara. Artinya saking banyaknya orang gak sholat. Sampai kalau ada orang yang sholat 5 waktunya rajin, udah dianggap hebat, saudara. Bagaimana gak datang musibah? Setiap musibah yang terjadi adalah tumpukan maksiat yang dilakukan manusia. Habib jangan cocok logi dong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun maksiat yang kita lakukan berarti kita ikut andil dalam mengundang datangnya musibah. La'allahum yarji'un. Allah ingatkan agar kembali, agar sadar. Begitu pula ulamanya harus sadar, saudara. Ulamanya harus menjalankan peran amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara, kemaksiatan merajalela, kemaksiatan terang-terangan. Apa yang akan terjadi? Musibah yang datang akibat amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Betul. Ulamanya mesti tegas. Nggak boleh ulama diam, saudara. Nggak boleh ulama cuma menjaga dirinya supaya nggak kena resiko. Hanya mau main di zona nyaman saja, saudara. Takut keganggu dirinya. Nabi Muhammad saja diganggu. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, Nabi Muhammad difitnah, Nabi Muhammad mau dibunuh. Maka ulama pewarisnya Nabi wajib untuk berani menempuh jalan yang ditempuh Nabi, saudara. Betul. Ulamanya juga mesti sadar, la'allahum yarji'un. Ulama sadar, jalankan tugas sama ma'ruf nahi munkar yang sudah banyak ditinggalkan, saudara. Begitu pula pejabatnya harus sadar. Jangan main mata dengan pengusaha. Seenaknya ngasih izin-izin, saudara, untuk penebangan hutan. Karena ini yang menjadi masalah bukan hanya penebangan yang ilegal, termasuk yang legal, saudara. Ini yang jadi masalah. Pejabatnya banyak yang main mata, banyak yang korupsi, oknum-oknumnya, sehingga banyak izin-izin yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan. Ini salah satu penyebab kehancuran, saudara. Betul. Begitu juga, saudara, pengusahanya jangan rakus. Baik pengusaha-pengusaha yang berlatar belakang bisnismen murni atau pengusaha yang berlatar belakang politik. Sebab banyak pengusaha yang berlatar belakang politik, saudara. Jangan rakus. Kamu mau bisnis silahkan, kamu mau dagang silahkan, kamu punya duit silahkan, tapi jangan dengan cara yang merusak alam. Sebab kalau alam merusak, kamu yang kaya, rakyat yang sengsara, saudara. Betul. Betul. La'allahum yarji'un. Allah ingatkan agar manusia kembali, agar manusia sadar. Jangan sampai ini terjadi lagi, saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau di zaman kita saja sudah seperti ini, bagaimana di zaman anak cucu kita nanti, saudara. Zaman kita udah hancur-hancuran begini, hutannya udah pada gundul, akhirnya banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Bagaimana dengan zaman anak cucu kita kelak ke depannya, saudara? Maka Allah ingatkan, la'allahum yarji'un. Sadar, umatnya sadar, ulamanya sadar, pejabatnya sadar, pedagangnya, bisnismennya juga sadar. Saudara, apa yang saya sampaikan ini pasti ada oknum-oknum atau orang-orang yang gak senang dengan apa yang saya sampaikan. Mafia-mafia kayu ini luar biasa, saudara. Mereka punya backing, mereka punya uang, mereka punya kekuatan. Mereka tidak akan senang dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi saya dibunuh karena apa yang saya sampaikan ini, saudara. Na'udzubillah. Bisa jadi, saudara, keluarga saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara. Bisa jadi orang-orang di sekitar saya terancam dengan apa yang saya sampaikan ini, saudara. Tapi kalau kita diam, kita nggak sampaikan, nasib anak cucu kita yang ke depan jadi taruhannya, saudara. Maka oleh karena itu, kami dari Front Persaudaraan Islam, kami nggak peduli, nggak ada urusan mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, kami akan lawan mereka-mereka yang merusak agama, yang merusak negara, siapapun mereka, apapun posisinya, berapa banyak pun uangnya. Kalau coba-coba merusak Indonesia, kita akan lawan, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk terus jaga Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya semua masyarakat Kuningan, jawab yang kompak. Siap bersatu, orang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan,
Kalau ada yang mau merusak alam kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau menghancurkan hutan-hutan kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau menghancurkan negeri kita, diamkan atau lawan. Siap jaga Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Kuningan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka saudara, ayo tunjukkan kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Derita mereka adalah derita kita. Hari ini kita kalau duit kita habis, kita besok masih bisa kerja, saudara. Tapi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara, rumahnya saja udah nggak ada. Toko tempat mereka kerja banyak yang hancur, saudara. Barang-barang mereka habis. Maka kita akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah kalau kita nggak bisa meringankan beban mereka, saudara. Mari ayo sama-sama, saya mau ajak semua yang hadir di sini, jangan berhenti doakan mereka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mudah-mudahan yang meninggal Allah terima sebagai syuhada. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang kehilangan harta benda, kehilangan rumahnya, Allah ganti dengan yang lebih bagus. Allah ganti yang lebih baik. Yang kehilangan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah. Dan sampai sekarang, saudara, kami dapat informasi kalau hujan besar dikit banjir lagi, hujan besar dikit banjir lagi. Mereka ketakutan. Masalah yang kemarin belum selesai, tapi air sudah mau datang lagi, mau datang lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala dari saudara-saudara kita di Aceh. Allah jauhkan bala dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Allah jauhkan musibah. Begitu pula dari negeri kita tercinta Indonesia dan semua negerinya, umat-umat Islam. Allah jauhkan bala, Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan bencana. Amin ya Rabbal. Dan ayo sambil kita baca sholawat, kita keluarkan infak terbaik kita, saudara, buat bantu saudara-saudara kita yang di sana. Karena mereka sampai sekarang banyak yang makannya masih bergantung dengan dapur umum. Obat-obatan, rumah sakitnya banyak yang hancur, saudara. Mereka membutuhkan luar biasa uluran bantuan tangan kita. Ayo sama-sama, laskar dan batik disiapkan. Di bagian putri juga ada yang disiapkan, di bagian perempuan keliling sambil kita baca sholawat, sambil kita keluarkan infak terbaik kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Kita niatkan, kita sekarang bantu mereka, kita niatkan mudah-mudahan kita juga dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Siap goncangkan Kuningan dengan sholawat. Orang kompak siap goncangkan Kuningan dengan sholawat. Orang semangat siap goncangkan Kuningan dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ayo mulai dari di atas, mulai dari di atas. Ini saya takut diazab sama Allah. Saya ngajak orang sedekah, saya kagak mulai duluan. Mulai dari di atas. Ini di atas banyak yang target-target besar ini di atas, saudara. Ayo sama-sama semuanya, semua siap goncangkan Kuningan dengan sholawat. Keluarkan suaranya semua, semuanya semua. Salatullah. Backing vokal nggak usah, hadroh aja. Toha. Kurang keras salatullah. Allah ala yasin habibillah. Salatullah. Laskar bisa ke depan, sebagian bisa ke depan. Angkat tangan semua, minta sama Allah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah. Tawassalna la wabil hadi. Semuanya wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah. Ya Allah,
Salatullah salamullah ala Yasin. Ilahi salimil ummah. Amin. Semua angkat tangan minta sama Allah. Ilahi sal minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah. Salatullah salatullah ilahi sal ya Rab tiwan nigma ilahi sal limil ummah minal afati wan nigma wa min hammin wa min ghamma bi ahlil ya Allah. Salatullah Allahumma barik lana fi Rajaba. Amin amin. Allahumma fi Rajaba. Amin amin. Wa ballighna Ramadana wa hassil sidana. Salatullah ya Habibi ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma amin amin. Allahumma ya Allah ya Rabb wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Salatullah qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu shay'in hammana ya hunubi قول يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل شيء حمنا يا هنوبي سورة الفاتحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل أنت العظيم قد همنا وكل هم
العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين semuanya قول عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا هنو باسمك يا عظيم اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل ما قاصدنا قل يا عظيم أنت العظيم يا رب قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا هلو باسمك يا عظيم takbir semuanya angkat tangan takbir siap bersatu siap rapatkan barisan siap jaga Indonesia siap jaga umat Islam takbir sallu ala nabi Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Mudah-mudahan semua yang hadir yang punya hajat, hajatnya qabul. Hajatnya qabul. Hajatnya qabul. Hajat hisiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib ya Allah. Taqdi hajatina garib ya Allah. Taqdi hajatina garib ya Allah. Thumma ila khususan khususan ila ruh. Kita kirimkan Fatihah juga buat yang hari ini dihaulkan. Jutaan orang hari ini hadir di haul beliau, yaitu Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura yang luar biasa. Buat jutaan orang malam hari ini larut tenggelam di dalam cinta menghadiri haul beliau di Banjarmasin. Mudah-mudahan Allah catat kita termasuk yang hadir. Kita dapat keberkahan beliau. Ummul arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa alim ajma'in. Anallahu yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannata birahmatih wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan ada yang bergerak dulu. Kita minta kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Yahya, Kiai Oyo,
untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Fadhal Kiai.